Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya berada di gedung TEFA SMK Muhammadiyah 1 Borobudur, salah satu dari 14 SMK Muhammadiyah di Kabupaten Magelang yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat cukup lama dan cukup luas. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan manusia yang cenderung suka berkeluh kesah. Dalam bahasa Jawa itu seruwa-seruwi ora kebeneran. Itu naluri manusia seperti itu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan cepat berkeluh kesah. Jadi cepat menyerah gitu. Tidak menerima keadaan. Jadi tidak menerima keadaan dengan pikiran yang panjang gitu. Atau berpikirnya sangat pendek gitu. Itu kecenderungan manusia begitu. Sehingga diberi apapun itu serba ada kekurangannya, yang dilihat selalu kekurangannya. Kemudian Al-Quran mengatakan jika dia diberi musibah dia berkeluh kesah, kalau diberi anugerah dia kikir gitu. Itu sifat dasar manusia. Nah, mengapa Allah mengenalkan sifat dasar atau naluri manusia itu? Karena bukan untuk dijadikan pembenaran ketika dia itu berkeluh kesah, tetapi agar manusia itu berjuang melawan sikap yang tidak baik, atau bahkan saya katakan itu sebagai benih-benih penyakit kejiwaan. Itu harus dilawan oleh para manusia supaya tidak termasuk golongan orang yang menderita. Nah, bagaimana melawannya? Al-Quran pada ayat berikutnya memberikan resep. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka idealnya orang yang telah menunaikan sholat dengan benar itu tidak akan memiliki sifat seperti itu. Sifat cepat berkeluh kesah dan juga sifat bakhil. Itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang sholat. Lah, mengapa sudah rajin sholat tetapi masih sering berkeluh kesah? Nah, itu problemnya. Nah, yang dipertanyakan kemudian bukan ayat Qur'annya yang salah, tetapi sikap hidup yang bersangkutan yang perlu diperbaiki. Nah, orang yang sholat yang bagaimana yang bisa melawan sifat salah dari manusia itu, atau benih-benih sakit jiwa dari manusia itu? Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim daimun, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang ajak di dalam sholatnya, ada keberlanjutan dari sholat itu. Jadi tidak sekedar melaksanakan ibadah secara ritual, ada gerakan, ada ucapan dan lain-lain, tidak sekedar itu, tetapi ada keberlanjutannya. Keberlanjutannya apa? Tetap memelihara ruh sholatnya itu. Mengapa kalau ruh sholat itu terpelihara akan menghilangkan penyakit keluh kesah itu? Karena orang yang memelihara sholatnya, dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Dan orang yang ingat kepada Allah itu punya kesadaran dan keyakinan bahwa apapun yang diberikan oleh Allah untuk kita itu selalu baik untuk kita.
bukan hanya baik tapi selalu tepat untuk keperluan kita. Nah, itu. Jadi ini kalau punya kesadaran seperti ini, maka kita akan terbebas dari mengeluh itu. Itu yang pertama. Jadi kalau orang sholat itu selalu ingat Allah. Maka ini harus dijaga terus-menerus, baik ketika sholat maupun setelah di luar sholat. Bahkan yang kedua, sholat itu idealnya mengubah perilaku manusia, termasuk perilaku hatinya, termasuk perilaku kejiwaannya, mengubah dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itulah yang namanya daimun atau dawam di dalam sholat itu, menjaga keberlanjutan atau keberlangsungan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dia akan senantiasa sekali lagi terpelihara dari sikap berkeluh kesah itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sholatnya itu dawam, sholatnya itu punya keajegan, punya keberlangsungan, keberlanjutan jiwa dan ruh sholat itu. Kemudian yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang menyiapkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, baik dia itu meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, sifat yang kedua ini akan menyebabkan orang selamat dari sakit bakhil. Bakhil itu ingat loh, bakhil itu juga termasuk bagian dari benih-benih sakit jiwa atau penyakit kejiwaan. Maka orang yang menyiapkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain, baik peminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Sebab orang miskin itu ada yang menjaga harga dirinya, ada yang terpaksa karena saking tidak kuatnya kemudian meminta-minta. Nah, orang yang tidak bakhil itu orang yang memang menyiapkan, tidak menunggu orang datang gitu. Jadi kita memang menyiapkan sebagian dari harta kita untuk didharma baktikan kepada orang lain. Sekali lagi, bukan menunggu orang datang untuk meminta gitu. Kalau kita memberinya hanya menunggu orang datang untuk meminta, nah kita belum selamat betul dari penyakit bakhil itu. Maka mari kita tingkatkan kedermawanan kita dengan senantiasa menyisihkan sebagian kecil saja dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik orang yang membutuhkan itu datang kepada kita atau orang yang menjaga harga dirinya sehingga tidak meminta-minta. Jadi itu dua hal yang sangat mendasar. Yang saya ulangi, yang pertama adalah menjaga keberlangsungan sholatnya atau sustainable dari sholatnya itu, baik ketika masih dalam keadaan sholat maupun sudah selesai sholat, sehingga ruh sholat itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyiapkan sebagian dari rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang membenarkan adanya hari kiamat. Nah, ini kelihatannya hanya dalam bahasa lisan itu sudah biasa-biasa saja. Tetapi kalau direnungkan, ditanamkan ke dalam hati secara mendalam, ini punya pengaruh kejiwaan yang sangat kuat ya. Orang yang percaya akan adanya hari kiamat itu orang yang punya keyakinan bahwa hidup itu tidak selesai begitu kita meninggal dunia. Meninggal dunia itu hanya perantara saja menuju perjalanan panjang kehidupan di akhirat yang tiada berakhir itu. Tapi kalau orang sekuler itu berkeyakinan bahwa hidup itu selesai begitu mati, sehingga mereka menghabiskan seluruh hidupnya dengan segala cara untuk
untuk hidup nikmat di dunia ini tanpa memikirkan apakah yang dilakukan itu merugikan orang lain atau tidak merugikan orang lain. Tapi orang yang punya keyakinan membenarkan adanya hari kiamat, dia akan berhitung. Kalau saya melakukan sesuatu yang tidak terpuji, tentu nanti ada resikonya. Nah, ini yang menjadi nilai dasar yang sangat penting bagi orang yang beriman tentang pentingnya keyakinan akan adanya hari kiamat. Membenarkan itu tidak semata-mata dalam bentuk ilmu, bukan semata-mata di dalam akal, tetapi nanti akan berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari. Itu membenarkan adanya hari kiamat. Dan kemudian di samping membenarkan adanya hari kiamat, lalu takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memikirkan risiko apa yang dilakukan ketika di dunia ini nanti akan menghadapi siksa dari Allah ketika yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak benar. Maka tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman atas siksa Tuhan. Itu catatan yang sangat penting. Sepanjang orang itu sudah merasa aman dari siksa Tuhan, dia akan longgar di dalam kelakuan. Dia akan dengan tenang melakukan tindak kejahatan. Dia akan tanpa merasa berdosa melakukan kekeliruan. Itu kalau orang merasa aman akan adanya hari kiamat, akan adanya siksa dari Allah. Maka ini kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing supaya kita selamat dari sakit jiwa yang saya sebutkan di depan. Maka keyakinan tentang adanya hari kiamat dan menanamkan rasa takut akan hadirnya siksa Tuhan di kemudian hari itu ditanamkan betul-betul di dalam hati kita sehingga mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya atau budak-budaknya. Maka kalau kepada istrinya itu tidak apa-apa. Tapi barang siapa yang mencari di balik itu sungguh termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang yang tidak berkeluh kesah itu pasti orang yang bisa menjaga kemaluannya. Artinya tidak berbuat keji, tidak berbuat zina, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu ya sesideman bahasa Jawanya, supaya tidak diketahui orang lain. Atau zina tapi hanya sedikit saja, itu bagian dari yang sembunyi-sembunyi. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, ini sangat penting untuk dikuatkan di dalam diri kita. Jangan sampai memandang enteng perbuatan perzinaan itu. Sehingga Al-Quran di berbagai tempat dalam beberapa ayat itu disebutkan dengan redaksi yang hampir sama, orang yang mampu menjaga kemaluannya, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Di ayat ini kecuali kepada istrinya atau budaknya. Jadi kita hanya boleh menggunakan onderdil kita itu untuk istrinya saja, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Yang lain itu bisa istri orang lain, bisa makhluk jenis lain, bisa jadi itu penyimpangan yang termasuk melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, saya tegaskan bahwa orang-orang yang bisa menanamkan dalam dirinya hal-hal yang disebut dalam Al-Quran ini, dia akan selamat dari sikap keluh kesah, baik keluh kesah yang karena musibah maupun bakhil. Nah, kemudian setelah itu
Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanat yang diberikan kepadanya, menjaga kepercayaan, mempertanggungjawabkan dengan benar kepercayaan yang diberikan kepada dia. Maka jamaah YouTubiah yang berbahagia, kalau kita rangkum, maka orang itu akan selamat dari penyakit jiwa yang bernama keluh kesah itu jika dia mendirikan sholat. Nah, sholat yang bagaimana yang bisa membebaskan dari keluh kesah itu? Pertama, sholat yang dawam, yang ada keberlangsungannya secara ruhani maupun secara perilaku. Artinya sholat yang mengubah perilaku menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, orang yang punya kesadaran tinggi untuk berdharma bakti kepada orang lain, menyisihkan sebagian rezekinya disiapkan untuk orang yang membutuhkan. Jadi dia memberi bukan karena diminta, tapi memberi memang dia sudah punya kesadaran dari dalam dirinya untuk memberi kepada orang lain, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Nah, kemudian yang ketiga, yakin membenarkan akan adanya hari kiamat, dan dia dalam membenarkan adanya hari kiamat itu tidak merasa aman dengan siksa Tuhan, sehingga hidupnya selalu waspada dan hati-hati. Kemudian yang keempat adalah orang yang menjaga kemaluannya, menjaga martabatnya. Orang yang tidak menjaga kemaluan itu orang yang mengorbankan martabat dan harga dirinya untuk terjerumus ke dalam lembah yang sangat nista gitu. Kemudian yang kelima adalah orang yang menunaikan amanah dan janjinya dengan baik. Maka selain terbebas dari penyakit jiwa yang bernama berkeluh kesah dan bakhil, cepat marah, cepat tidak menerima keadaan, dia juga akan menjadi pribadi yang akhlaknya terpuji dan manajemennya teruji. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.